Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kompleksitas algoritma. Untuk capaian pembelajarannya di sini ada 4, yaitu mahasiswa mampu memahami apa itu efisiensi algoritma, mahasiswa mampu memahami pentingnya efisiensi algoritma, kemudian mampu memahami konsep kebutuhan waktu dan ruang, kemudian mampu mengukur kompleksitas waktu yang dibutuhkan dari suatu algoritma. Untuk outline-nya, kita akan membahas tentang efisiensi algoritma, kemudian kita juga akan membahas mengapa membutuhkan algoritma yang efisien, kemudian kita akan membahas kebutuhan waktu dan ruang, dan bagaimana cara mengukur kompleksitas waktu. Oke, jadi di sini ada analogi seperti ini. Ketika kita dalam permasalahan sehari-hari, kalau kita akan bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita tentu tahu banyak jalan yang bisa kita lalui. Jadi di sini permasalahannya adalah rute mana yang paling cepat yang bisa kita ambil untuk dapat mencapai tempat tujuan tersebut. Nah, begitu pula untuk setiap programmer yang membuat program. Jadi, programmer yang baik itu akan menggunakan cara yang paling efektif dan efisien. Artinya adalah efektif itu tepat sasaran untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, efisien di sini dia mampu meminimalisasi kompleksitas dari algoritma yang digunakan, seperti itu. Jadi efisiensi itu diukur dari 2 hal utama, yaitu kebutuhan waktu dan kebutuhan ruang atau memori. Jadi kebutuhan waktu dan ruang ini bergantung pada ukuran input data atau jumlah data. Nah, ukuran input itu disimbolkan sebagai N. Jadi misalkan ada algoritma mengurutkan 1000 buah data, maka N-nya adalah 1000. Nah, bila N meningkat, maka sumber daya waktu atau ruang yang dibutuhkan juga akan meningkat. Nah, besarnya peningkatan sumber daya itu menentukan efisiensi dari sebuah algoritma. Nah, di sini kalau ada pertanyaan, mengapa membutuhkan algoritma yang efisien? Di sini ada 2 hal utama yang perlu kita pilih. Jadi mana yang lebih baik? Apakah algoritma yang waktu eksekusinya tidak cepat tetapi dengan komputer yang cepat, atau algoritma yang waktu eksekusinya cepat dan dilakukan oleh komputer yang standar? Nah, ini 2 pertanyaan ini sekiranya bisa menjawab alasan mengapa membutuhkan algoritma yang efisien. Oke, kita ambil contoh kasus. Semisal di sini ada sebuah algoritma yang waktu eksekusinya adalah order eksponensial atau 2 pangkat N. Yang mana N-nya tadi adalah jumlah masukan yang diproses. Nah, kemudian ada sebuah komputer yang mampu menjalankan program dengan input N dalam waktu 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat N detik. Jadi komputernya itu kemampuannya adalah 10 pangkat min 4. Nah, kalau dengan algoritma dan kondisi komputer tersebut, maka ketika N-nya 10, kira-kira dibutuhkan waktu eksekusi sekitar 1/10 detik. Nah, ketika N-nya 20, maka kira-kira dibutuhkan waktu eksekusi sekitar 2 menit. Nah, ketika N-nya 30, maka dibutuhkan waktu eksekusi sekitar lebih dari 1 hari. Nah, ketika kita coba untuk mengupgrade komputer yang 10 pangkat min 4 tadi menjadi 10 pangkat min 6, artinya adalah 100 kali lebih cepat dari komputer yang semula, ya, maka dengan algoritma tersebut, maka time complexity-nya 10 pangkat min 6 kali 2 pangkat N detik. Jadi kira-kira dengan
menjalankan komputer baru itu selama 1 tahun penuh, itu kita dapat menyelesaikan persoalan N sama dengan 45. Jadi penambahannya kira-kira N plus 7 dalam waktu yang sama. Nah, berarti kesimpulannya alternatif yang pertama ini eh, perubahannya tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan alternatif kedua? Misal kita algoritmanya itu yang kita benahi. Jadi yang tadinya 2 pangkat N, jadi orde eksponensial, kita benahi menjadi orde kubik atau N pangkat 3. Nah, maka dengan komputer yang kondisi yang pertama, yang 10 pangkat min 4 tadi, itu dalam waktu 1 hari, itu kira-kira dia dapat menyelesaikan masalah dengan jumlah input lebih dari 900. Nah, dalam waktu 1 tahun, itu dapat menyelesaikan masalah dengan jumlah hingga 6.800. Nah, kemudian ketika kita menggunakan komputer yang kedua, yang artinya yang 100 kali lebih cepat tadi, gitu ya, itu kira-kira algoritmanya dapat menyelesaikan masalah dengan input sebanyak 31.500 lebih. Jadi artinya dari alternatif 1 dan alternatif 2 itu yang paling efisien adalah ketika kita menaruh perhatian pada algoritmanya. Jadi itulah pentingnya efisiensi algoritma. Nah, oke ya. Jadi di sini kebutuhan waktu dan ruang itu, kalau kebutuhan waktu itu biasanya dihitung dalam waktu satuan detik atau mikrodetik atau microsecond. Nah, sedangkan ruang memori itu dihitung dalam satuan byte atau kilobyte. Nah, mengukur kebutuhan waktu sebuah algoritma itu yang sederhananya bisa dilakukan dengan mengeksekusi algoritma tersebut. Jadi kita ngerunning program, kemudian hitung berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan. Jadi kita timer. Yang seperti itu bisa, namun model model perhitungan yang seperti itu dinilai kurang tepat karena pertama, alasannya arsitektur komputer yang berbeda akan menghasilkan waktu yang berbeda pula. Nah, alasan kedua, kebutuhan waktu sebuah algoritma itu bergantung pada compiler bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi harusnya bagaimana? Jadi mestinya kita menggunakan model abstrak. Model abstrak pengukuran waktu ruang yang mana harus independen dari jenis mesin dan compiler apapun, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan algoritma yang berbeda. Nah, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak tersebut itu yang dinamakan sebagai kompleksitas algoritma. Ya. Jadi ini saya rasa sudah dibahas tadi ya, kompleksitas waktu dan ruang. Simbolnya kalau waktu itu menggunakan T dalam kurung N, jadi time. Kalau kompleksitas ruang itu S atau space, gitu ya. Nah, di sini kita hanya akan membahas kompleksitas waktu. Mengapa? Karena ukuran memori pada zaman sekarang tidak lagi menjadi persoalan kritis. Nah, komputer sekarang ini mempunyai ukuran memori yang lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan komputer mainframe pada 25 tahun yang lalu. Nah, jika memori masih kurang, itu kita bisa menggunakan memori sekunder yang dapat digunakan sebagai virtual memory. Jadi, di sini coba kita bahas untuk contoh nomor 1. Di sini ada algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap. Oke. Pada algoritma ini kita lihat di sini ada deklarasi. Kemudian di sini ada read bilangan. Read bilangan itu adalah operasi pembacaan nilai. Jadi bilangan yang dimasukkan. Jadi ini bilangan yang akan dicek apakah bilangan tersebut merupakan ganjil atau genap. Oke.
Nah, kita di sini ada perhitungan matematika, yaitu bilangan tersebut dimodulus dengan 2. Modulus itu adalah sisa hasil bagi. Ya. Jadi kita cek semisal bilangan itu kita masukkan dengan angka 10, kita modulus 2, jadi 10 dibagi 2, itu kan 5. Apakah ada sisa hasil bagi? Tidak ya, jadi maka modulusnya itu nilainya adalah 0. Seperti itu. Kalau misalkan bilangannya itu 11, ya, bilangan 11. 11 dibagi 2, apakah ada sisa hasil bagi? Dia tidak bulat kan, jadi dia berarti sisa hasil baginya tidak 0. Jadi seperti itu cara untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Oke, kita balik ke sini. Jadi bilangan modulus 2, nah ini ditampung oleh variabel hasil sisa bagi. Kemudian oleh statement selanjutnya di sini ada if. Oke, jadi nilai dari variabel hasil sisa bagi itu dibandingkan dengan angka 0. Apakah dia hasil sisa baginya itu 0? Kalau iya, berarti keputusannya adalah bilangan genap. Nah, statement bilangan genap ini ditampung oleh variabel keputusan. Oke. Di sini kita lihat untuk yang ini tadi ada operasi matematika, kemudian ada operasi pengisian nilai. Nah, yang if ini ada operasi perbandingan, kemudian ada operasi pengisian nilai. Nah, jika dia if-nya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kondisi, maka masuk ke else. Ya, di sini kalau dia tidak genap, berarti dia ganjil. Seperti itu. Oke. Di sini di dalam statement else ini ada operasi pemasukan nilai ya, jadi pengisian nilai seperti itu. Nah, keluar dari if, di sini ada print keputusan. Print keputusan ini termasuk sebagai pengeluaran nilai. Nah, di sini kita lihat di dalam algoritma ini tidak ada perulangan. Artinya dia sifatnya konstan. Mulai statement pertama hingga akhir itu akan dieksekusi satu kali setiap program dijalankan. Maka berapapun banyaknya, ya, jika kita bandingkan dengan jumlah datanya, maka runtime-nya seperti ini. Datar, grafiknya konstan. Oke. Jadi time complexity-nya dia konstan. Nah, berbeda dengan contoh kedua, kita lihat pada algoritma menghitung rata-rata dari kumpulan elemen bilangan. Jadi kumpulan elemen bilangan ini yang menjadi kuncinya. Oke. Kita lihat selain deklarasi di sini ada operasi pengisian nilai. Ada variabel jumlah yang mana nilai awalnya adalah 0. Kemudian di sini ada variabel K yang mana nilai awalnya adalah 1. Kemudian di sini ada read n. N itu adalah jumlah datanya. Nah, ini di sini ada perulangan while. Perulangan while itu dimulai dari K. K-nya tadi nilainya 1. Kemudian kurang dari sama dengan N. N-nya adalah sebanyak yang kita masukkan. Jadi N-nya itu ada berapa data yang akan diproses. Nah, di sini ada statement read bilangan. Read bilangan di sini adalah pembacaan bilangan. Oke, di sini ada operasi matematika. Ada jumlah plus bilangan, kemudian hasil operasi matematikanya dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Jadi di sini ada 2 operasi matematika dan operasi pengisian nilai. Kemudian di sini ada operasi increment-nya ya. Jadi K-nya tadi tidak lagi menjadi 1, tapi ditingkatkan dengan penambahan 1, kemudian ditampung oleh variabel K ya. Jadi K ini nanti akan berubah ya. Hingga kapan?
hingga N. Jadi N-nya ikut, karena apa? Kurang dari sama dengan. Jadi ketika N-nya 10, maka kita hitung berapa perulangannya. Mulai 1 hingga 10. Berarti 10 kali. Berarti sebanyak N. Ya. Jadi tiap statement yang ada di dalam blok while ini akan dieksekusi sebanyak N kali. Seperti itu. Nah, di luar blok while, ini ada operasi matematika lagi, yaitu untuk menentukan rata-ratanya dan untuk mencetak hasil rata-ratanya. Nah, yang untuk di luar blok while ini masing-masing statementnya dieksekusi 1 kali, yaitu konstan. Nah, kita hitung di sini berapa kompleksitas waktunya, jadi kita kumpulkan saja. Nilai satunya ada berapa, kemudian nilai N-nya ada berapa. Nah, hasilnya seperti ini. Maka Tn-nya kira-kira adalah 5 plus 5N. Nah, kita lihat, kalau kita cek N jumlah elemennya, misalkan ada 10 elemen, maka kita hitung dengan time complexity-nya sebesar ini, maka dia akan kira-kira akan membutuhkan waktu sebesar 55 microsecond. Nah, kalau jumlah elemennya adalah 20, maka akan membutuhkan 105. 30 maka membutuhkan 155. 40 maka membutuhkan 205. Nah, kalau kita cek di grafiknya, itu pertumbuhannya seperti ini. Artinya kurva ini adalah kurva linier. Lurus. Seperti ini. Ya. Jadi dia akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan data. Oke, ini referensi yang saya gunakan, yaitu buku Matematika Diskrit, penulisnya Rinaldi Munir, dengan penerbit Informatika tahun 2016. Demikian, terima kasih.